Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hartanto Saryono di program Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan. Dalam baca Al-Quran, ketika ada huruf maka kita ucapkan. Dan ada kalanya huruf-huruf yang kita ucapkan akan samar dengan ketika tidak diucapkan. Oleh karena itu perlu penegas, perlu tekanan lebih, dan perlu kenaikan intonasi untuk memperjelas bahwa huruf tersebut ada. Sehingga intonasi antara huruf tersebut dengan huruf-huruf yang lainnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf tersebut. Aturan membaca ini disebut dengan aksentuasi atau dalam istilah bahasa Arab disebut an-nabr. Kapankah an-nabr atau aksentuasi itu kita lakukan? Yang pertama, ketika kita waqaf pada huruf bertasydid, selain waqaf pada huruf nun bertasydid, mim bertasydid, dan huruf-huruf qalqalah bertasydid. Contoh ketika waqaf pada kata al-hayy, huruf ya, bukan huruf nun, bukan huruf mim, dan bukan huruf qalqalah, maka kita baca dengan nabr, aksentuasi pada huruf ya untuk memperjelas huruf ya itu bertasydid. Al-hayy, huruf ya bertasydid, maka ketika kita waqaf, hendaknya kita perjelas bahwa huruf ya tersebut bertasydid. Sehingga ketika waqaf di kata al-hayy, kita baca dengan al-hayy. Al-hayy. Contoh lainnya ketika kita waqaf pada kata aduwun, maka kita baca menjadi adu. Adu. Sehingga jelaslah huruf waw tersebut bertasydid. Atau ketika waqaf pada kata adallu, karena huruf lam ini bertasydid, maka kita baca dengan nabr atau aksentuasi. Adall. Yang dikecualikan adalah huruf nun dan huruf mim. Sehingga ketika kita waqaf pada kata ataitumuhun, tidak perlu nabr, tidak perlu aksentuasi, karena lamanya gunnah pada huruf nun bertasydid tersebut sudah menunjukkan bahwa huruf nun ini bertasydid. Sehingga ketika kita waqaf pada kata ataitumuhun, kita gunnahkan dengan gunnah yang lama, sebagaimana ketika kita wasal membacanya dengan gunnah yang lama. Sehingga kita baca ataitumuhun. Atau saat kita waqaf pada huruf mim bertasydid, tidak perlu an-nabr, karena gunnahnya yang lama sudah menunjukkan bahwa huruf mim tersebut bertasydid. Misalnya ketika kita waqaf pada kata al-ghammi, maka kita waqaf dengan menahan gunnah lama tanpa aksentuasi, tanpa an-nabr. Jadi kita baca dengan al-gham, gunnah yang lama sudah menunjukkan bahwa huruf tersebut bertasydid. Yang dikecualikan juga adalah huruf qalqalah. Ketika kita waqaf pada huruf qalqalah bertasydid, maka jeda suara hingga masuk ke qalqalahnya sudah mewakili bahwa huruf qalqalah tersebut bertasydid. Misalnya ketika kita waqaf pada huruf qaf bertasydid, al-haqqu, maka kita baca al-haqqu, al-haqqu. Atau ketika kita waqaf pada huruf ba bertasydid, misalnya pada kata watabba, watab. Dan ketika kita waqaf pada huruf jim bertasydid di kata al-hajju, maka kita baca al-hajj. Yang perlu kita baca aksentuasi juga atau kita baca nabr adalah ketika kita membaca huruf waw bertasydid dan ya bertasydid. Misalnya waktu kita membaca kata al-quwwah, huruf waw bertasydid, maka kita nabr, kita naikkan intonasi kita lebih tinggi daripada huruf yang lainnya dan ada tekanan lebih dibandingkan dengan huruf yang lainnya untuk memperjelas bahwa huruf waw ini bertasydid. Al-quwwah, agar tidak terkesan waw ini adalah huruf maddiyah, sehingga kita baca al-quwwah, al-quwwah. Dan juga pada huruf ya, sayyarah, kita nabr, aksentuasi di huruf ya supaya tidak terkesan bunyi lin di sayyarah. Karena jika tidak kita baca dengan nabr, akan berbunyi sayyarah seperti lin. Maka kita baca dengan nabr, sayyarah. Atau saat kita membaca huruf ya bertasydid di kata syarqiyya, kita baca dengan nabr. Atau contoh lain untuk huruf waw, ketika kita membaca huruf waw bertasydid di kata tawwabun, maka kita baca dengan nabr, aksentuasi pada huruf waw, tawwab. An-nabr atau aksentuasi juga kita lakukan saat kita jumpai huruf bertasydid yang didahului oleh huruf mad. Contoh di kata ad-dallin, huruf dad mad.
lalu diikuti oleh huruf lam bertasdid, maka kita baca an-nabr pada saat peralihan dari mad dha ke huruf lam bertasdid. Sehingga kita baca ad-dallin. Atau contoh yang lainnya, misalnya ketika kita membaca kata al-haqqah, maka kita baca nabr ketika hendak masuk ke huruf qafnya. Kita baca menjadi al-haqqah. Dan contoh yang lain, misalnya di kata dabbah, kita baca dabbah. Kita cukupkan terlebih dahulu bahasan kita tentang an-nabr atau aksentuasi. Masih ada beberapa poin lagi yang harus kita baca dengan an-nabr. Tunggu kelanjutannya, ikuti terus Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.